Puji Tuhan, salam saudara. Haleluya. Pagi hari ini mari jemaat Tuhan kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Kita nyatakan bahwa pagi hari ini Tuhan begitu baik. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau yang sudah memberikan kekuatan, keselamatan, bahkan kesembuhan bagi jiwa kami untuk kami datang beribadah kepadamu Tuhan. Hanya inilah yang dapat kami berikan kepadamu. Kami hendak memuji Engkau, kami hendak bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala kebaikanmu Tuhan. Hanya ini yang dapat kami persembahkan. Engkau pimpin kami Tuhan, ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Bahkan Engkau sendiri Tuhan yang nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Biarlah roh kami bersukacita, roh kami menyala-nyala untuk melayani Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. 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 Beri kemuliaan paling dasar buat Allah kita Yesus Kristus, karena Allah kita sembah adalah Allah yang hebat. Haleluya. Amin. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, terkekal dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya Yesus raja segala raja, Tuhan Allah kita. Yesus yang kita sembah adalah Allah yang hebat dan hebat kita. Haleluya. Berkuasa, berkuasa di bumi di surga, terkekal dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berkuasa atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita satu suara katakan betapa hebat, Betapa kuat dasarnya Allah. mari percaya kita tepukkan kepala kita. Kita muliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Betapa hebat, Betapa kuat dasarnya Allah kita. Glory haleluya. Dia bernama Yesus Raja segala raja, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan Tuhan Allah kita Yesus Kristus. Tuhan Allah kita. Terima kasih ya Tuhan. Engkaulah Allah yang hebat dalam kehidupan kami.
Terima kasih.
kita berjalan dalam lembah kekelaman, biarlah Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Kita tidak pernah takut bahaya karena Tuhan menyertai kehidupan kita. Engkau Bapa yang setia Tuhan, tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Itulah pengakuan kami Tuhan. Engkau Bapa yang tidak pernah tinggalkan kehidupan kami. Engkau yang sudah menunjukkan kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, dalam kami menjalani hari-hari kami Tuhan Yesus. Mungkin secara manusia Tuhan yang kami jalani adalah jalan kehidupan yang berat, tetapi Tuhan ketika ada Engkau beserta dengan kami Tuhan, Engkau senantiasa hadir di setiap langkah kehidupan kami. Engkau menjanjikan kemenangan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya dan kami imani dan itu terjadi atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau satu-satunya yang kami handalkan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau satu-satunya yang kami harapkan dalam kehidupan kami untuk senantiasa melindungi kami, menjaga kami, menuntun langkah kehidupan kami Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama-sama dengan Engkau, Allah Immanuel kami, yang sudah menyertai kami dan tetap akan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terimalah pujian pengagungan kami yang keluar dari hati kami Tuhan Yesus. Kami sungguh-sungguh Tuhan Yesus mengakui bahwa Engkau Tuhan kami, Allah kami Immanuel. Terima kasih Bapa. Kami akan melanjutkan ibadah kami Tuhan. Kami terus Tuhan memuji mengagungkan Engkau, memberikan persembahan yang terbaik, penyembahan yang terbaik, ibadah kami yang terbaik kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami terus Tuhan, lawat kami, ubahkan kehidupan kami Tuhan Yesus, berbicara kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih tim Praise and Worship. Terima kasih worship leader, musisi, backing vokal ya. Puji Tuhan. Semuanya baik-baik saja, aman saudara? Katakan kanan kiri saudara, aku sangat diberkati dan dikasihi Tuhan. Saya mengucapkan selamat ulang tahun buat saudara yang minggu ini berulang tahun ya. Kiranya semakin melimpah berkat Tuhan dan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan saudara. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Saya mengajak kita untuk membaca dalam Matius pasal 6 ayat 33, dikatakan dalam firman Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan semua yang percaya katakan amin. Ya, Tuhan mau kita mengutamakan Dia dalam kehidupan kita. Kita harus mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, memprioritaskan Tuhan sebagai tempat yang nomor satu dalam kehidupan kita. Karena apa? Menurut firman Tuhan, ketika kita mengutamakan Tuhan, maka kita tidak akan kekurangan. Ya. Jadi selalu ditambahkan. Di era new normal ini, saya tahu banyak prioritas yang berubah. Misalnya dulu kalau anggaran untuk antar jemput anak sekolah itu cukup tinggi, sekarang anggaran itu sudah bukan lagi prioritas ya, bisa langsung merosot karena belajar dari rumah. Tetapi anggaran pulsa atau internet kemudian mengalahkan anggaran untuk antar jemput ya. Sebelumnya kalau kita anggaran untuk beli APD, alat pelindung diri, baik hand sanitizer, masker itu jarang sekali ya. Sekarang
itu merupakan sebuah anggaran yang wajib untuk kita keluarkan. Dulu boro-boro beli masker, boro-boro beli hand sanitizer, boro-boro beli alat-alat pelindungan diri yang lain. Ya. Kita jarang menggunakannya, tetapi sekarang kita harus selalu menggunakan hal tersebut. Jadi ada banyak prioritas yang berubah dalam kehidupan ini, tetapi saya memberitahu kepada saudara bahwa mengutamakan Tuhan itu harus tetap nomor satu. Mengutamakan Tuhan tidak boleh kita geser ke peringkat atau ke nomor 5, ke nomor 10 dan sebagainya. Itu yang harus nomor satu dalam kehidupan kita. Kita harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita harus menghormati Tuhan karena Dia yang utama dalam kehidupan kita. Untuk gambarannya saya mengajak kita melihat sebuah kisah dalam Kejadian pasal 4 ayat 3-5. Dikatakan, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saudara, ini adalah sebuah kisah yang kita sudah paham bersama-sama. Tetapi mari kita lihat lebih detail lagi. Ada perbedaan antara persembahan Kain dan persembahan Habel. Apa perbedaannya? Apakah karena yang satu diterima dan satu ditolak oleh Tuhan? Ya, itu adalah hasilnya. Penyebabnya apa? Penyebabnya kita lihat sama-sama persembahan Kain. Dikatakan persembahan Kain di dalam ayat ketiga itu saya boleh katakan itu adalah persembahan yang sisa. Karena apa? Dikatakan dalam ayat ketiga, firman Tuhan berkata, setelah beberapa waktu lamanya, ya, Kain mempersembahkan sebagian hasil bumi. Apa hasil bumi itu? Hasil pertanian, ya. Bisa saja sayur mayur dan sebagainya sebagai korban persembahan. Kain tidak mempersembahkan hasil pertama, ya, tetapi beberapa waktu lamanya, mungkin sayur mayur sisa yang sudah disimpan, yang sudah dipanen lebih dahulu, kemudian disimpan. Setelah beberapa bagian sayuran itu mungkin dijual atau dipakai untuk keperluan sehari-hari, dan setelah beberapa waktu lamanya masih ada sisa sayur. Kemudian beberapa sayur itu mulai mungkin layu, tidak segar, membusuk. Itu yang sebagian diambil dan dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara bisa mengerti akan hal ini, ya? Jadi itulah sebabnya saya katakan kalian membawa persembahan yang tidak utama, tidak fresh, tidak segar, karena kalian tidak menganggap Tuhan sebagai yang nomor satu dalam kehidupannya. Mari kita lihat persembahan Habel. Habel mempersembahkan korban dari anak sulung kambing dombanya dalam ayat keempat. Ketika domba-dombanya beranak pinak, ya, maka yang sulung dari anak-anak dari domba-domba Kain diambil, Habel ya, diambil untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kenapa? Habel menyadari bahwa untuk Tuhan harus yang terbaik. Itu yang dibawa dan dipersembahkan kepada Tuhan. Dan kita tahu sama-sama mana persembahan yang diterima? Persembahan dari Habel. Ya. Betapa sering kita tidak mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini berbicara tentang hasil pertama yang kita persembahkan kepada Tuhan. Seringkali kita memberikan persembahan kepada Tuhan, persembahan yang sisa seperti Kain. Nantilah kalau semua kebutuhan sudah tercukupi, sisanya dibawa sebagian lagi kepada Tuhan. Saudara, kalau kita memiliki mental seperti itu, saya memberitahu kepada saudara, jangan kaget, kau akan selalu kekurangan. Karena apa? Engkau tidak mengutamakan Tuhan di dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita memperbaiki, ya, susunan prioritas dalam kehidupan kita. Jadikan Tuhan selalu yang utama dalam kehidupan saudara, maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan saudara. Amin, saudara. Mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami membawa persembahan kami kepadamu pada pagi hari ini. Kami mau menjadikan Engkau sebagai yang utama dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah dengan kami menghormati Engkau, maka sesuai dengan janji firman-Mu, Tuhan akan selalu memberkati kami, menambah-nambahkan apa yang ada pada kami. Kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut,
Kami tidak akan kekurangan karena Tuhan selalu menyediakan apa yang kami butuhkan. Kami membawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap memberi berkata, amin. Puji Tuhan, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang dalam ibadah yang diberkati Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan dalam keadaan baik dan selalu dalam Tuhan. Selamat bergabung bersama kami di Bimbingan Malaysia. Untuk saudara yang baru pertama kali berkunjung kami datang, saya berharap iman saudara dapat bertumbuh berbuah di dalam kehidupan ini. Ada beberapa hal yang perlu kita simak untuk kegiatan gereja di Bimbingan Malaysia minggu depan. Berkat masih dalam format doa berantai dan saudara dapat melihatnya dalam mata jemaat. Doa ini masih dapat dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 10 pagi. Ibadah dilaksanakan dalam 3 sesi. Ibadah pertama pada pukul 6 pagi, ibadah kedua pada pukul 7 pagi, dan ibadah ketiga pada pukul 8 pagi. Di hari Jumat ada tiga musik untuk ibadah hari Sabtu, dan di hari Sabtu ada tiga musik untuk ibadah hari 2 dan 3. Jangan lupa kita ikuti protokol kesehatan seperti mencuci tangan, pakai masker, dan tetap jaga jarak. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pada pagi hari ini kami melihat ibadah. Bapak, terima kasih Bapak, kau izinkan kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan menerima berkat firman-Mu, berikan kami Tuhan hikmat-Mu, berikan kami roh pengertian Tuhan, setiap firman-Mu Tuhan, kami lakukan oleh pertolongan kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Bapak, firman-Mu pagi hari ini yang boleh menguatkan kami dalam kami jalan kehidupan. Berkati hamba-Mu yang sudah kau ucapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, berfirmanlah Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan belajar dari firman Tuhan tentang mengapa hidup terasa berat untuk dijalani. Ya, sudah mungkin di era yang hidup di saudara mungkin sudah pernah mengenal atau mendengar lagunya Plus yang cukup terkenal, ya. Terasa berat beban hidupku, gitu kan ya. Saya tidak mau membahas lagu itu saudara, tapi saya mau menunjukkan kepada saudara, mungkin lagu itu juga merupakan sebuah refleksi bagaimana banyak di antara kita juga merasakan hal yang sama. Saudara mungkin pernah atau mungkin sedang berkata dalam hati, Tuhan, kenapa hidup saya kok berat sekali? Mengapa saya harus menderita? Padahal saya ini orang yang setia kepada Tuhan. Saya orang yang taat. Saya orang yang baik. Ya. Dan saudara, minggu ini kita akan melihat bersama-sama. Kalau saudara memiliki pertanyaan itu di dalam hati saudara, memiliki pertanyaan itu di dalam pikiran saudara, kenapa hidup ini berat? Maka saya memberitahu kepada saudara bahwa saudara bukan satu-satunya orang yang berkata atau berpikir hal seperti itu. Ya. Kalau kita membaca dalam firman Tuhan di dalam Ayub pasal 7 ayat yang pertama, kita membaca redaksi firman Allah yang hidup, dikatakan betapa beratnya perjuangan hidup manusia. Hidupnya lama dan penuh kesukaran seperti hidup seorang budak. Di sini kita melihat jauh sebelum kita bertanya tentang mengapa hidup ini berat. Sebelum kita mengambil kesimpulan mengapa hidup saya penuh penderitaan, maka Ayub sudah memiliki pertanyaan tersebut di dalam pikirannya. Ayub juga memiliki kesimpulan tersebut dalam hatinya. Padahal kita juga tahu sama-sama, Ayub menurut firman Tuhan adalah orang yang bijak. Ayub orang yang baik, orang jujur, takut akan Allah. Ayub menjauhi kejahatan. Kurang apa Ayub? Ya. Tetapi kita tahu bersama-sama bahwa orang dengan level kerohanian seperti Ayub pun dia tidak kebal dengan penderitaan. Dia masih mengalami apa yang dikatakan hidup yang berat. Dikatakan betapa beratnya perjuangan hidup manusia. Saat ini kalau saudara pernah berpikir saya ini orang baik, saya ini orang setia, atau mungkin tetangga saudara, Pak, kenapa ya
sampean ini orangnya baik, orang setia, kenapa menderita seperti itu? Kenapa ya Pak, sampean ini orang yang suka beribadah tetapi kok harus mengalami penderitaan yang cukup berat? Saudara, jangan kaget, ya. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan sudah tidak menyayangi saudara lagi. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak mempedulikanmu. Ingat baik-baik, Tuhan tetap mengasihi saudara, amin. Tuhan tetap peduli dengan saudara. Kalau kita saat ini sementara menjalani sebuah kehidupan yang berat, kita lihat bersama-sama minggu ini alasannya kenapa dan apa yang harus kita lakukan ketika kita merasa bahwa hidup kita sepertinya sudah sangat berat untuk kita jalani. Mari persiapkan dalam paket jemaat saudara, alasan kita mengalami penderitaan, sengsara, kita masih memiliki masalah demi masalah adalah karena kita masih hidup dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi kalau saudara saat ini masih bisa bernafas, ya, selain saudara harus bersyukur untuk nafas yang sudah Tuhan berikan, saudara juga harus siap-siap untuk menatap atau menghadapi masalah yang ada di depan saudara. Dan semua yang mengerti katakan amin. Ya. Dunia yang kita tempati ini sudah dimasuki oleh dosa, sehingga ada penderitaan, ada kesengsaraan. Ingat, dalam kitab Kejadian, bagaimana Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, di Paradise, ya. Di Taman Eden tidak ada sakit penyakit, tidak ada penderitaan, tidak ada masalah, tidak ada kematian, tidak ada kejahatan. Di Taman Eden Tuhan katakan, semua boleh kamu makan, semua boleh kamu nikmati, kecuali satu hal, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Itu saja, semuanya silahkan. Wah, saudara, ini sebuah kebebasan, tetapi Tuhan juga memberikan sebuah ketetapan cuma satu, sangat minim sekali, ya. Supaya manusia belajar untuk memilih, ya. Manusia belajar untuk tahu apa yang harus dikerjakan, manusia belajar untuk taat kepada Tuhan. Dan kita ketahui bersama-sama, karena Adam dan Hawa tidak taat dengan apa yang Tuhan katakan, akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Roma pasal 5 ayat ke-12 firman Tuhan berkata demikian. Oleh sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut telah menjalar ke semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebelum ada dosa, tidak ada kematian, tidak ada penderitaan, tidak ada kejahatan. Tetapi karena ketidaktaatan manusia kepada Tuhan, atau dalam bahasa lainnya disebut dengan pemberontakan, perlawanan manusia kepada Tuhan, maka akhirnya manusia berdosa. Ketidaktaatan itu juga memiliki arti pemberontakan atau perlawanan. Saya mau beritahu kepada saudara pada pagi hari ini ada 3 hal atau 3 jenis pemberontakan manusia melawan Allah. Ya, ini yang Tuhan tidak mau untuk kita juga lakukan, tetapi seringkali kita melakukannya dan mungkin saudara tidak menyadari telah melakukannya. Yang pertama tuliskan, yaitu dosa. Ya. Pengertian dosa itu adalah kita menjadi pusat bagi diri kita sendiri. Jadi hidup kita adalah tentang kita, tentang saya, dan tentang aku. Di mana yang seharusnya menjadi pusat kehidupan kita itu adalah Tuhan. Semuanya tentang Tuhan seharusnya, tetapi karena manusia menjadi seperti Tuhan dalam kehidupannya, maka pusatnya adalah dirinya sendiri. Berdosa itu berarti kita memposisikan diri kita seperti Tuhan terhadap diri kita sendiri. Kejadian pasal 3 ayat ke-5 sudah bisa baca di rumah. Di situ dikatakan ular itu berkata, kamu akan menjadi seperti siapa? Tuhan.
Kamu akan menjadi seperti Tuhan, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi iblis merayu, kamu nanti akan seperti Tuhan, bisa tahu mana yang baik, mana yang jahat. Karena manusia ingin menjadi seperti Tuhan dalam kehidupannya, memerintah atas kehidupannya sendiri, maka apa yang terjadi? Ya, dia mungkin merasa tahu yang baik dan yang jahat. Yang terjadi adalah, kita tahu arti kata dosa itu artinya falling short atau melorot. Ya, melorot itu standarnya turun atau meleset dari sasaran. Karena manusia merasa seperti Tuhan, tahu yang jahat, tahu yang baik, maka standar kebaikan itu menurun, standar kekudusan itu menurun, standar kebenaran menurun. Karena manusia berpikir menurut kehendaknya sendiri, membuat pembenarannya sendiri, sehingga kebenaran manusia tidak seperti kebenaran Tuhan, kekudusan manusia tidak seperti kekudusan Tuhan. Itulah yang disebut dengan dosa. Karena manusia merasa dirinya seperti Tuhan, dan itu adalah bentuk perlawanan kita kepada Tuhan. Jadi perhatikan ini baik-baik. Itu sebabnya Yesus berkata, Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Yesus juga mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya. Kalau kau berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi yang menjadikan pusat kehidupan kita sebenarnya adalah Tuhan. Tetapi sekali lagi, karena kita sering berjalan menurut kehendak kita, tanpa kita sadari, kita memposisikan diri kita seperti Tuhan, dan itulah yang disebut dengan dosa. Sampai di sini saudara mengerti apa yang saya sampaikan? Yang kedua, perlawanan kepada Tuhan itu saudara tuliskan, yaitu pelanggaran. Pemberontakan kepada Tuhan itu dalam bentuk pelanggaran. Ya. Selain berarti standar yang menurun karena kita memposisikan diri kita seperti Tuhan, melawan Tuhan itu berarti kita juga melanggar ketetapan Tuhan. Kita bertindak melewati batas yang sudah Tuhan tetapkan. Kita melanggar peraturan-peraturan yang Tuhan sudah tetapkan. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 3 sampai 4 sudah di situ bahwa Adam dan Hawa dilarang makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Itu saja sebetulnya. Tapi apa yang mereka lakukan? Melanggar. Mereka tetap makan. Padahal itu sudah dilarang oleh Tuhan dengan jelas sekali. Tuhan melarang. Seperti halnya kalau Bapak Ibu naik mobil lewat jalan tol, sudah ada tulisan 80 km per jam. Bapak Ibu masih bandel saja, mentang-mentang mobilnya baru, dites dengan kecepatan 130 km per jam. Jangan kaget, di pintu tol saudara akan disambut dengan surat tilang. Karena apa? Sudah melanggar. Itu yang disebut dengan memberontak kepada Allah. Selain dosa, menganggap diri kita seperti Tuhan atau memposisikan diri kita seperti Tuhan bagi hidup kita, kita juga melanggar ketetapan-ketetapan yang Tuhan sudah tetapkan. Itu sebabnya sebagai gembala tempat ini, kalau ada indikasi jemaat yang kemudian mulai melanggar atau melewati batas-batas ketetapan, jangan kaget. Saya mengingatkan saudara, jangan marah kalau saya menegur saudara dan semuanya mengerti, katakan amin. Itu adalah untuk kebaikan kita semuanya. Demikian juga saudara boleh mengingatkan saya, karena tidak ada manusia yang sempurna, saudara. Amin. Ya. Perlawanan kepada Tuhan yang ketiga itu berarti niat jahat juga. Memberontak kepada Tuhan, melawan Tuhan. Selain kita menganggap diri kita seperti Tuhan, kita melanggar ketetapan-ketetapan Tuhan, tapi juga ada yang ketiga itu niat jahat. Di sini kita bisa menemukan dalam Kejadian pasal 3 ayat yang pertama, dikatakan ular adalah binatang yang menurut redaksi bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan licik. Licik. Ular berusaha untuk merusak ciptaan Tuhan yang sempurna. Di Taman Eden tidak ada sakit penyakit seperti yang saya katakan tadi, tidak ada kejahatan, tetapi ular licik. Ada niat untuk merusak apa yang Tuhan sudah kerjakan.
Itu sebabnya Yohanes 10 ayat 10 mengatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ada niat jahat. Itu sebabnya sebagai anak Tuhan di tempat ini, sebagai orang percaya, jangan ada niat jahat sekalipun dalam hati kita. Amin, saudara. Haleluya. Ya, katakan kanan kiri depan belakang saudara, jangan ada dusta di antara kita. Ya. Karena niat jahat itu adalah bentuk perlawanan kepada Tuhan. Ya. Dengan masuknya dosa ke dalam dunia ini, maka apa yang terjadi? Maut menjalar. Kalau kita mau introspeksi dalam diri kita, kalau tiga hal ini ada di dalam kita, kita menjadikan diri kita seperti Tuhan bagi hidup kita, kita melanggar ketetapan-ketetapan Tuhan, dan kemudian ada niat jahat yang muncul, maka saudara perlu berhati-hati. Maut akan mulai menjalar dalam kehidupan saudara, dalam bisnis kita, dalam keluarga kita, ya. Di dalam apa yang kita kerjakan ada pengaruh kematian yang mulai bekerja, ada pengaruh maut yang mulai bekerja. Itu sebabnya pada pagi hari ini kita mau introspeksi diri kita. Mari kita perbaiki, kenapa saya berbeban berat. Memang kita hidup dalam dosa, tetapi jangan sampai, ya, ingat Tuhan sudah memutuskan pengaruh dosa itu. Jangan sampai pengaruh dosa itu ada, atau sifat dosa itu muncul dalam diri kita. Mari perhatikan ini baik-baik, ya. Jadikan Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan saudara. Hidup dalam ketetapan-ketetapan yang Tuhan sudah tetapkan. Dan kalau ada niat jahat yang mulai muncul, saudara harus matikan itu. Tidak boleh. Dalam nama Tuhan Yesus, saya nggak boleh berbuat jahat. Dan semua yang mengerti katakan amin. Ya. Jadi itu alasan kenapa kita merasa hidup ini berbeban berat, karena kita masih ada dalam dunia yang tidak sempurna. Nah, berikutnya apa yang harus kita lakukan, Pak? Kalau kita merasakan hidup dalam dunia yang tidak sempurna, apakah kita harus segera mengakhiri hidup kita? Jangan. Jangan, saudara. Tolong jangan, ya. Hidup saudara itu sangat indah, amin saudara. Walaupun saudara hidup dalam dunia yang tidak sempurna, Tuhan menciptakan kita dengan dahsyat sekali. Walaupun kita masih hidup dalam dunia yang tidak sempurna, ada waktunya nanti kita hidup dalam kekekalan yang sempurna bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi selama hidup dalam dunia yang tidak sempurna ini, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi masalah sehingga kita merasa hidup kita berbeban berat? Yang pertama, tuliskan dalam terjemah sekali lagi, saudara harus datang kepada Yesus. Mari sama-sama katakan, saya harus datang kepada Yesus. Matius 11 ayat 28 berkata demikian, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan apa? Kelegaan kepadamu. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang merasa letih lesu pada pagi hari ini? Tuhan, saya nggak sanggup lagi. Tuhan, aku nggak kuat lagi. Tuhan, rasanya pingin, ya, mati saja. Saudara, perhatikan ini baik-baik. Kalau saudara ada dalam perasaan seperti itu, dalam situasi seperti itu saatnya saudara untuk datang kepada Yesus. Maka saudara akan mendapatkan kelegaan. Kelegaan di sini bukan hanya sekedar perasaan lega, saudara. Ya. Bukan hanya sekedar perasaan, tetapi juga merupakan sebuah kekuatan. Seperti kalau saudara berolahraga, ya. Berolahraga, di sini siapa yang suka berolahraga? Semua suka berolahraga. Ya. Saya kemarin ngomong sama istri saya, waktu saya olahraga di rumah, itu saya bilang, wah, ngos-ngosan ini, jangan terlalu capek. Saya bilang, nggak apa-apa, mendingan capek sehat daripada capek sakit. Capek sehat nggak apa-apa, ya, jangan capek sakit. Saya bilang, yes, kita olahraga. Kalau kita olahraga kadang-kadang kita merasa capek, benar nggak saudara? Ya, capek. Kalau kita capek, apakah kita terus berolahraga? Kita berhenti, ya, kita beristirahat. Nah, setelah kita beristirahat beberapa waktu, kita merasakan kelegaan. Kita punya kekuatan kembali, dan kemudian kita berolahraga lagi. Ya, sama seperti pertandingan juga seperti itu.
pertandingan bola, pertandingan basket, futsal, ya. Kalau pemainnya capek, ganti-ganti istirahat sebentar, habis itu main lagi. Demikian juga dalam kehidupan ini. Dalam kehidupan ini kita melakukan sebuah pertandingan dan pertandingan jangka panjang. Ada yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Kalau saat ini saudara merasakan sebuah perasaan penat, capek, saudara, ini waktunya saudara harus ambil waktu istirahat, harus ambil break. Bagaimana caranya ambil istirahat? Caranya adalah kita datang kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, maka firman Tuhan katakan kita akan mendapat kelegaan. Sekali lagi, bukan hanya perasaan lega, tetapi sebuah kekuatan baru seperti yang dikatakan Yesaya 40 ayat 30-31. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat apa? Kekuatan baru. Dengan kekuatan itu, maka kita kembali melanjutkan pertandingan kehidupan kita. Kita kembali melangkah, kita kembali berlari. Itu sebabnya saudara memerlukan Yesus dalam kehidupan saudara. Datang kepada Yesus mendatangkan kelegaan, mendatangkan kekuatan untuk kita kembali bertanding dalam kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Yohanes 16 ayat 33 juga berkata demikian. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita apa? Penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yesus sudah memberitahu, dalam dunia kamu akan menderita apa? Penganiayaan, ada penderitaan, ada masalah. Tapi jangan takut, jangan tawar hati, kuatkanlah hatimu, sebab aku telah mengalahkan dunia. Yesus mengundang semua kita yang saat ini menderita, yang saat ini merasa bebannya terlalu berat. Ayo datang kepadaku. Jangan tawar hati, jangan khawatir. Nanti aku akan berikan kekuatan. Aku akan kasih tahu caranya untuk mengalahkan dunia ini. Karena aku telah melakukannya. Aku telah mengalahkan dunia. Saudara, hanya Yesus yang bisa dan telah mengalahkan dunia ini. Dia satu-satunya pribadi yang tidak ditaklukkan oleh maut. Dia satu-satunya pribadi yang bangkit dari maut dan kemudian terangkat ke surga. Ada harapan baru untuk saudara dan saya. Bagi kita yang merasa hidup ini terlalu berat untuk dijalani, kuatkan hatimu, jangan menyerah, jangan tawar hati. Datanglah kepada Yesus. Yesus akan memberikan kekuatan. Yesus akan menolong saudara untuk mengalahkan dunia ini, menolong saudara untuk menang dalam pergumulan saudara. Yesus adalah jawaban untuk masalah yang kita hadapi bersama-sama. Yesus adalah orang yang tepat untuk saudara datangi ketika saudara ada dalam masalah yang berat. Yang berikutnya, selain kita perlu datang kepada Yesus, maka respon kita adalah kita harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kuatkan kepercayaan saudara kepada Yesus. 1 Yohanes pasal 5 ayat keempat, firman Tuhan berkata demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu apa saudara? Sama-sama bacakan, iman kita. Ya. Kemenangan kita itu berasal dari iman kita kepada Tuhan. Menguatkan kepercayaan kepada Tuhan adalah faktor utama, faktor penentu untuk mengalahkan dunia dengan beban-beban berat yang ada di dalamnya, yang membebani kita. Ketika kita menaruh iman, menambahkan iman di dalam hidup kita, maka kuasa kemenangan sementara bekerja di dalam kehidupan kita. Kuasa kemenangan mengalir dalam kehidupan kita. Kemampuan untuk menaklukkan dunia ini beserta dengan beban-beban yang ada di dalamnya, dengan semua masalah-masalah yang ada di dalamnya, ada di dalam kita. Kalau saudara membaca beberapa kisah dalam Alkitab, bagaimana Yosua dan Kaleb ketika
mayoritas mengatakan musuh kita terlalu berat, musuh kita raksasa, kita tidak bisa melakukan apa-apa, kita seperti belalang. Apa yang mereka lakukan? Mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saudara bisa baca dalam Bilangan pasal 14. Dan apa yang terjadi? Karena mereka sungguh-sungguh percaya kepada janji Tuhan, mereka yang masuk ke tanah Kanaan, mereka yang menikmati tanah perjanjian itu. Saat ini mungkin di depan saudara ada raksasa, ada masalah berat. Ingat, ada Tuhan yang menyertai saudara. Kuatkan kepercayaan saudara kepada Tuhan. Sungguh-sungguh percaya kepada janji Tuhan. Engkau akan memasuki tanah perjanjianmu. Engkau akan mengalahkan raksasa-raksasamu, saudara. Kemudian kita sudah juga melihat tentang Daud. Bagaimana Daud menguatkan kepercayaannya. Dia selamat dari orang-orang yang berusaha untuk merajamnya dengan batu. Saudara juga lihat bagaimana Daud menemukan kembali orang-orang yang dia kasihi. Saat ini, kalau engkau menguatkan kepercayaanmu, bukan tidak mungkin orang-orang yang engkau kasih yang dulunya terhilang, engkau akan dapatkan kembali. Jiwa-jiwa yang terhilang, engkau akan dapatkan kembali. Engkau akan menerima keselamatannya daripada Tuhan. Kita juga melihat bagaimana Abraham di usia yang sangat tua. Menurut Roma pasal 4 ayat 18 dikatakan tidak ada alasan untuk berharap, tetapi Abraham berharap dan percaya kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Dia tetap produktif di usia tuanya. Dia memiliki anak di usia yang sangat-sangat tua. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi saudara yang percaya. Itu sebabnya senjata yang harus kita miliki adalah iman kita. Tambahkan iman saudara dengan cara kau membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kita membantu saudara dengan memfasilitasi saudara renungan pagi di tempat ini. Perhatikan, pelajari, dengarkan baik-baik. Karena itu bermanfaat untuk menguatkan, menumbuhkan iman saudara, sehingga saudara bisa mengalahkan dunia ini. Saudara bisa menang atas pergumulan berat yang sebentar saudara hadapi. Saudara, jangan tawar hati. Memang kita hidup dalam dunia yang tidak sempurna, dengan pergumulan yang ada yang di dalamnya, dengan masalah yang ada di dalamnya. Tetapi kita memiliki Tuhan yang memberikan kelegaan kepada kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita tetap percaya kepada Tuhan. Tambahkan kepercayaan saudara, kuatkan kepercayaan saudara kepada Tuhan, maka saudara akan mengalahkan dunia ini. Puji Tuhan. Saudara pemain musik maju ke depan. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan Immanuel. Tuhan selalu menyertai kita, mengasihi kita, menjaga kita, memberkati kita. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan
hidup ini sangat berat dalam kehidupanmu. Saya mengundang saudara untuk datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Karena Yesus yang sanggup memberikan kelegaan, Yesus yang sanggup memberikan kekuatan kepada saudara. Kuatkan iman saudara kepada Tuhan. Jangan menyerah dengan keadaanmu, jangan menyerah dengan situasimu. Ada Tuhan yang menolong engkau. Ada Tuhan yang bisa memberikan kelegaan dan kekuatan dalam kehidupan saudara. Kalau saat ini ada di antara Bapak Ibu yang merasakan engkau merasa tidak sanggup lagi, engkau merasa tidak kuat lagi, maukah engkau berdiri di tempat engkau duduk saat ini? Maukah engkau mengangkat tanganmu? Maukah engkau katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku perlu engkau, aku perlu kekuatanmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, jangan malu-malu saudara. Engkau membutuhkan Tuhan saat ini. Haleluya. Ya, engkau yang berdiri saat ini, mari engkau katakan, kau kuatkan Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kamu berdoa untuk tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, Engkau yang mengangkat mereka dan memegang tangan mereka. Tuhan turun tangan untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan kelegaan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mampu dan menang dalam menjalani kehidupan ini, menjalani pergumulan yang sementara mereka jalani ya Tuhan. Kami katakan bahwa kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan Yesus. Bila pada pagi hari ini damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, kekuatan-Mu, hikmat-Mu mengalir dalam setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengalirlah kekuatan dari Tuhan, mengalirlah sukacita dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Tuhan menolong setiap kami semuanya. Bila firman Tuhan pada pagi hari ini membawa kesegaran dan kekuatan bagi kami, sehingga kami akan terus maju, terus melangkah. Kami tidak menyerah di tengah jalan, karena kami tahu ada kekuatan supranatural yang bekerja dalam kehidupan kami. Ada kekuatan Tuhan yang mengalir dalam kami, yang sanggup memampukan kami untuk mengalahkan dunia ini, yang membuat kami mengalahkan masalah-masalah yang ada di depan kami. Bekerjalah Tuhan atas seluruh anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Saudara dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat. Penyertaan Tuhan menyertai kau sekarang sampai selama-lamanya. Bersama-sama dengan Tuhan kau akan naik bukan turun. Kau jadi kepala bukan ekor, ada di atas bukan di bawah. Diberkati waktu masuk, diberkati waktu keluar. Tidak ada senjata yang ditempa oleh musuh mempan terhadapmu. Kebajikan, kemurahan selalu menyertai-Mu. Apapun yang kau kerjakan kiranya dibuat berhasil oleh Tuhan. Terimalah berkat dengan iman di dalam nama yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan diberkati berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.